Pada video ini, kelompok kami akan membahas tentang pengendalian radiasi. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu radiasi. Radiasi adalah proses pemancaran dan penyebaran energi dalam bentuk gelombang atau partikel melalui ruang atau medium. Energi ini bisa berasal dari berbagai sumber seperti benda panas, bahan radioaktif, atau perangkat elektronik. Radiasi juga bisa bersifat alami seperti radiasi matahari atau radiasi dari unsur radioaktif di bumi, atau buatan seperti dari reaktor nuklir atau alat medis seperti mesin sinar X. Secara umum, radiasi dibagi menjadi dua jenis. Ada radiasi ionisasi dan ada juga radiasi non-ionisasi. Radiasi non-ionisasi adalah radiasi dengan energi lebih rendah yang tidak cukup untuk mengionisasi atom. Contohnya adalah gelombang radio, sinar inframerah, cahaya tampak, dan gelombang mikro. Jenis ini umumnya dianggap lebih aman, meskipun dalam intensitas tinggi tetap bisa berdampak negatif. Radiasi ionisasi adalah radiasi yang memiliki cukup energi untuk mengionisasi atom atau molekul, yaitu mengubah strukturnya dengan melepaskan elektron. Contohnya adalah sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa atau beta. Jenis ini bisa berbahaya bagi tubuh manusia karena dapat merusak sel dan DNA. Radiasi juga bisa bersifat alami seperti radiasi matahari atau radiasi dari unsur radioaktif di bumi, atau buatan seperti dari reaktor nuklir atau alat medis seperti mesin sinar X. Berikutnya kita lanjut pada jenis-jenis radiasi. Yang pertama ada alfa, yaitu tidak menembus kulit dan bahayanya sangat kecil. Lalu yang kedua ada beta, menembus beberapa milimeter kulit dan bahayanya kecil. Lalu yang ketiga ada gamma atau sinar X, menembus kulit dan bahayanya besar. Lalu selanjutnya yang keempat ada neutron, daya tembus tinggi dengan bahaya yang sangat besar. Tentu ada juga pengendalian radiasi eksterna. Pengendalian radiasi eksterna adalah suatu langkah penting dalam menjaga keselamatan manusia dan lingkungan dari bahaya paparan radiasi yang berasal dari sumber di luar tubuh. Sumber radiasi ini bisa berupa alat medis seperti mesin sinar X, peralatan industri, atau bahan radioaktif yang digunakan dalam berbagai bidang teknologi dan penelitian. Karena sumber radiasi berada di luar tubuh, individu yang berada di dekatnya beresiko terkena paparan, terutama jika tidak ada pengamanan atau perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pengendalian ini mencakup berbagai tindakan untuk membatasi paparan tersebut, misalnya dengan menggunakan pelindung fisik seperti dinding timbal, menjaga jarak aman, membatasi waktu paparan, serta melakukan pemantauan rutin terhadap tingkat radiasi di lingkungan kerja atau area rawan lainnya. Kita masuk pada pentingnya pengendalian radiasi. Yang pertama, cegah mutasi genetik. Pengendalian radiasi penting untuk mencegah kerusakan materi genetik yang dapat menyebabkan mutasi, penyakit berbahaya, atau kelainan pada generasi mendatang. Yang kedua, jaga keseimbangan ekosistem. Radiasi yang tidak terkendali dapat mengganggu kehidupan makhluk kecil dalam rantai makanan, sehingga merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Ketiga, perlindungan jangka panjang bagi makhluk hidup. Dengan mengendalikan radiasi, kita menjaga keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dari paparan berbahaya yang dampaknya bisa terasa dalam waktu yang lama.